Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Rizky dengan NIM A1Q1211024. Pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit pemahaman saya mengenai angket. Pertama yaitu langkah penyusunan angket. Beberapa langkah penyusunan angket menurut Komalasari yaitu menentukan tujuan yang akan dicapai dari penggunaan angket. Misalnya, angket disusun dengan tujuan untuk mengetahui kebiasaan belajar peserta didik di rumah, ingin mengetahui keterampilan peserta didik terhadap tugas, ingin mengetahui kondisi keluarga, dan sebagainya. Mengidentifikasi variabel yang akan menjadi materi angket, misalnya persepsi peserta didik tentang pengasuhan orang tua, kebiasaan belajar, minat kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Kemudian dijabarkan dalam kisi-kisi. Menyusun kalimat-kalimat pertanyaan atau pernyataan yang mewakili setiap indikator sebagaimana yang telah dijabarkan dalam kisi-kisi. Untuk menyusun pertanyaan atau pernyataan dalam angket, beberapa pedoman yang perlu diperhatikan yaitu 1. Menggunakan kata-kata yang tidak mengandung makna ganda atau ambigu. Susunan kalimat hendaknya sederhana tetapi jelas. 2. Menghindari pemakaian kata yang tidak ada gunanya. Menghindarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. 3. Mencantumkan kemungkinan jawaban sesuai dengan kebutuhan data dan konstruk teori yang digunakan. Hindarkan kata-kata yang bersifat sugestif dan kata yang bersifat negatif. Dan penggunakan kata-kata yang netral, tidak menyinggung perasaan dan harga diri responden. Keempat, untuk memperoleh angket dengan hasil baik, maka dapat dilakukan proses uji coba. Sampel yang diambil dalam uji coba haruslah sampel dari populasi di mana angket akan diberikan. Situasi uji coba juga harus sama, yaitu apakah angket harus diisi saat itu juga atau boleh dibawa pulang dan dikumpulkan kembali pada waktu yang telah ditentukan. Kedua, langkah pengadministrasian angket. Sofyan Willis memaparkan bahwa dalam upaya mengembangkan potensi siswa dan membangun pemecahan masalah yang dihadapinya, perlu adanya kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang terorganisir, terprogram, dan terarah. Salah satu kegiatan dalam upaya pelayanan bimbingan dan konseling terhadap siswa adalah kegiatan Need Assessment atau analisis kebutuhan siswa yang dimaksud sebagai landasan pembuatan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai kebutuhan. Salah satu asesmen dalam teknik non-tes yang menjadi acuan penelitian adalah teknik angket. Berbicara mengenai angket, tentu ada langkah mengadministrasiannya. Pengadministrasian angket dalam pelayanan bimbingan dan konseling memiliki beberapa tahapan yaitu 1. Tahapan persiapan yang meliputi penentuan kelompok responden, mempersiapkan angket sesuai tujuan dan membuat satuan layanan asesmen. 2. Langkah pelaksanaan yang meliputi memberikan verbal setting atau menjelaskan akan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data, membagikan angket, menjelaskan kapan waktu pengisian angket, mengumpulkan kembali angket setelah selesai, dan yang terakhir yaitu tahap pengolahan dan analisis hasil, yang meliputi tahap pemeriksaan kelengkapan hasil angket dan membuat tabulasi hasil serta melakukan analisis. Ketiga, kelebihan dan kekurangan angket. Seperti instrumen non-tes yang lainnya, angket pula memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, penggunaannya harus integrasikan dengan alat asesmen lainnya.
sehingga konselor dapat menemukan info yang relevan terhadap kondisi subjek yang akan diamati. Gantinya Komalasari menjelaskan bahwa terdapat kelebihan dan kelemahan dari angket. Kelebihan dari angket antara lain: 1. Angket merupakan metode praktis karena dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data kepada sejumlah responden dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat. Merupakan metode yang ekonomis dari segi tenaga yang dibutuhkan, antara lain tidak membutuhkan kehadiran konselor. Setiap responden menerima sejumlah pertanyaan yang sama pada angket tertutup, memudahkan tabulasi hasil bagi konselor. Pada angket terbuka, responden mempunyai kebebasan untuk memberikan keterangan. Responden mempunyai waktu cukup untuk menjawab pertanyaan. Pengaruh subjektif dapat dihindarkan. Pengisian angket dapat dibuatkan anonim, sehingga responden bebas, jujur, dan tidak malu-malu menjawab. Sedangkan kekurangan dari angket antara lain: responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan yang terlewati, tidak dijawab, padahal sukar diulangi untuk diberikan kembali kepada responden. Sulit untuk mendapat jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. Penggunaannya terbatas hanya pada responden yang bisa membaca dan menulis. Pertanyaan atau pernyataan dalam angket dapat saja ditafsirkan salah oleh responden dan sulit mendapatkan jaminan bahwa semua responden akan mengembalikan semua angket yang diberikan. Mungkin itu saja sedikit pemaparan dari saya mengenai materi angket. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.